Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Kurniawan Prasetyo dari kelas IF4A ingin menjelaskan sedikit tentang materi rendering, warna, dan pencahayaan di mata kuliah Grafika Komputer yang didoseni oleh Ibu Diana SSI Mkom. Di sini saya mendapatkan materi dari Bapak dosen Deviana Arnaldi MSI tentang di mata kuliah Grafika Komputer. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang rendering yang biasa disebut dengan pengecatan, yaitu sebuah cara dalam grafika komputer untuk membuat pemandangan nampak nyata atau visualisasi objek 3D menjadi real. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendering yang pertama adalah faktor cahaya, lighting, bukan lightning ya, lighting, dan kedua sifat atau karakteristik bahan, dan ketiga adalah posisi kamera. Faktor utama dalam tampilan grafis realistik adalah identifikasi bagian skin yang dapat dilihat atau visible. Metode-metode yang digunakan untuk mendeteksi permukaan antara lain adalah metode ruang objek, metode ruang citra, metode back face detection, metode deep buffer, metode deep sorting. Yang pertama, kita akan masuk ke pengenalan warna. Warna merupakan hasil objek atau hasil dari persepsi mata manusia dalam melihat suatu objek yang bisa disebut dengan physiological berdasarkan hasil penelitian Sir Isaac Newton 1666, yaitu saat ia menemukan beberapa warna dari hasil pembiasan cahaya putih yang berasal dari cahaya matahari pada prisma kaca. Ia menyimpulkan bahwa warna dapat diartikan sebagai refleksi cahaya yang alami dari objek. Warna ditimbulkan oleh perbedaan kualitas cahaya yang direfleksikan atau dipancarkan oleh objek. Warna yang ditangkap oleh mata tentunya bergantung pada kandungan spektral. Di sini ada beberapa panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya yaitu berkisar antara 400 sampai 700 nanometer. Di sini bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya, cahaya yang membentuk suatu spektrum warna dibedakan menjadi dua jenis, yaitu cahaya akromatik. Cahaya itu cahaya akromatik dan cahaya kromatik. Yang cahaya akromatik adalah cahaya yang tidak berwarna dan hanya menggunakan intensitas yang diukur dengan tingkat keabuan 1 hingga 8 bit. Contohnya TV hitam putih. Itu cita monokrom yang kita gunakan. Yang kedua adalah cahaya kromatik, cahaya yang memiliki panjang gelombang antara 400 nanometer sampai 700 nanometer. Berwarna. Kualitas cahaya ini dapat diukur melalui faktor radiance, luminance, dan brightness-nya. Selanjutnya, kualitas warna. Dalam mengukur kualitas suatu warna ditentukan oleh sebagai berikut. Ada radiance, total jumlah energi yang terdapat pada sumber cahaya yang diukur dalam satuan watt. W. Kedua ada luminance, jumlah energi yang diterima oleh observer mata dari sumber cahaya. Dia diukur dalam satuan lumen Lm. Ketiga ada brightness, suatu karakter yang memiliki kecerahan maupun kegelapan bagi warna. Umumnya itu diukur dalam persentase antara 0 sampai 100% secara subjektif. Oke, baik. Kita ke selanjutnya yaitu karakteristik atau atribut warna. Ini karakteristik dari warna adalah sebagai berikut. Yang pertama ada brightness, dapat diartikan suatu gelap terangnya dari sebuah warna. Misalnya sebuah warna akan terlihat berbeda ketika dalam keadaan remang-remang atau dalam keadaan terang. Jadi jika kita melihat suatu warna dalam keadaan remang dan keadaan terang itu akan berbeda. Kita akan melihat keadaan di waktu keadaan terang warnanya akan terlihat secara jelas. Jadi ketika di tempat gelap warnanya akan terlihat remang-remang. Yang kedua hue, diidentifikasikan sebagai kelompok warna dominan warna. Misalnya kemerahan, kehijauan, kekuningan. Selain itu, hue juga dapat memberikan kepekaan setiap warna pada objek. Yang ketiga saturation, disebut juga chroma, yaitu ukuran kemurnian dari warna dan seberapa tajam dan tumpulnya warna tersebut. Contohnya, merah 100% adalah saturasi yang sempurna. Pink adalah merah dan putih adalah saturasi yang tidak sempurna. Jadi pink itu bukan warna asli, bukan saturasi yang sempurna. Pink itu gabungan antara warna merah dan warna putih. Selanjutnya kita ke model warna, model koordinat warna. Ada dua pengertian dari model warna, yaitu spesifikasi dari sistem koordinat dan suatu subspace di dalam sistem koordinat di mana warna masing-masing diwakili oleh titik. Model warna harus berfungsi untuk memfasilitasi spesifikasi warna, baik pada hardware, kon monitor, dan pada software, kon aplikasi warna grafis. Jadi di monitor dari software, misalkan kita ingin memindahkan gambar dari
laptop ke handphone. Jadi di laptop itu, di PC gambarnya itu udah sempurna, warnanya udah jelas. Tetapi ketika kita pindahkan ke handphone, warnanya itu akan berubah. Jadi itulah model dari warna yang tidak subspace. Oke, selanjutnya model model warna ini terdiri dari banyak jenis. Di antaranya ada warna RGB, red, green, blue. Model warna yang didasarkan pada pembentukan warna melalui kombinasi ketiga warna pokoknya. Itu ada 3 warna pokok, yaitu merah, hijau, dan biru untuk mempresentasikan warna. Model warna RGB ini berorientasi pada hardware seperti display, TV, kamera video, dan lain-lain. Warna didefinisikan dengan memasukkan intensitas untuk setiap komponen dalam matriks. Merah itu dilambangkan dengan 100 yang artinya 100% merah, 0% hijau, dan 0% biru. Dan hijau 010 yang artinya 0% merah, 100% hijau, dan 0% biru. Dan yang ketiga di biru yaitu 001 yang artinya 0% merah, 0% hijau, dan 100% biru. Selanjutnya, ini ada beberapa gambarnya. Ini beberapa model. Ini ada model warna RGB 24 bit. Ini di bawah udah ini ada rednya di sini. Ini red, ini green, dan di sini blue. Jadi dia ada koordinatnya udahan 001 yaitu blue, 010 to green, dan red 100. Jika dia 111 yaitu dia adalah di sini yaitu white, dan jika 000 dia adalah black. Warna RGB dapat diartikan sebagai warna primer. Hasil penggabungan dari warna-warna ini adalah warna sekunder. Ini ada contohnya beberapa gambarnya. Warna aditif dan warna subtraktif. Ini gabungan RGB putih. Ini tadi di sini udah jelas kan, ini ada gambarnya contohnya di atas yang seperti tabung ini, seperti dadu ini di atas sudah ada. Di sini hijau 010 jika ditambah biru 001 itu akan mendapatkan warna cyan yaitu 011. Dengan cyan 011 ditambah merah 100 itu akan dapatkan hasilnya yaitu putih 111. Penulisan RGB dalam bahasa heksadesimal. Ini R, FF 00000. F ini kan dilambangkan dengan 1. Jadi ini 10000. Dan green 0FF00 yaitu 010, dan blue 00F yaitu 001. Ini black 0 semua dan white 1 semua. Warna CMY merupakan model warna CMY dalam kurung K merupakan model warna yang terdiri atas cyan, C, dan magenta, yellow, dan black yang umumnya digunakan untuk percetakan pigmen. Model warna CMY juga merupakan komplement dari warna RGB. Warna HSI, HSV, dan HLS. Model warna HSI, HSV menampilkan warna dalam besaran corak Hue, kejenuhan saturasi, dan kecerahan intensitas, value, dan lightness. Dan nilai-nilai tersebut didapat dari persepsi atau cara pandang manusia terhadap warna itu sendiri. Model warna HSI juga memiliki intensitas tunggal, sehingga memudahkan dalam teknik pemrosesan tingkat keabuan grayscale. Model HSV berdasar pada sistem warna Munsell yang digunakan untuk para desainer, sedangkan model HLS dikembangkan oleh Tektronix pada tahun 1978 untuk model berbasis tampilan. Ada warna YIG dan YOG, merupakan model warna yang digunakan untuk transmisi sistem NTSC, National Television System Commit, sistem pemancar, sistem utama penerima pada TV, dan pengirim video warna pada channel TV monokrom. Y dalam hal ini adalah luminansi, I adalah in phase, dan Q adalah kuadratur. I dan Q merupakan komponen sinyal analog yang berisi tentang informasi warna. Kelima ada warna YCBCR. Model warna YCBCR merupakan serupa dengan model warna YIQ, memisahkan antara intensitas dan informasi warna juga. Baiklah, selanjutnya kita akan ke nomor 6 yaitu warna Trismulus CAXYZ. Model warna CAXYZ pertama kali dibuat oleh W. David Wright dan John Guill pada tahun 1920-an, yang kemudian dikembangkan lagi oleh Komisi Iluminasi Internasional pada tahun 1931 dan dijadikan sebagai standar alat ukur warna observer. Prinsip CAXYZ ini sama seperti respon penglihatan pada mata manusia, yaitu terbagi menjadi 3 reseptor dengan panjang gelombang yang berbeda-beda, di mana S short, M middle, dan L long. Wavelength mewakili RGB.
XYZ merupakan parameter kromatisitas CA hasil turunan RGB-nya. Nilai-nilai XYZ ini kemudian dinormalisasikan menjadi XYZ yang berisi dua buah komponen warna dan nilai kecerahan. 5. Konversi koordinat warna. Di sini ada beberapa rumus RGB ke HSI. Yang kedua HSI ke RGB. Ini rumusnya jika O lebih kecil dari H, ini maka 120, maka B sepertiga 1 min S sepertiga S1 plus S cos H cos 60 min H G 1 min B plus R. Ini adalah beberapa rumusnya, bisa dilihat. RGB ke CMY K, ini rumusnya C1 min R, M1 min G, dan Y1 min B. Kemudian model warna CMY diubah menjadi model warna CMYK dengan rumus demikian: K min CMY, C min K, M min K, Y min K. RGB ke YIQ dan L5 YIQ ke RGB. Ini beberapa rumusnya, bisa dilihat. Yang keenam itu RGB ke YCBCR. Yang ketujuh YCBCR ke RGB. RGB ke CIEXYZ, CIEXYZ ke RGB. Oke, semua itu mungkin penjelasan pewarnaan dari saya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pencahayaan, yaitu lighting, bukan lightning ya, maaf. Pengenalan cahaya. Suatu objek dapat ditangkap oleh mata dan kemudian dipresentasikan ke dalam definisi warna tertentu, disebabkan karena adanya sumber cahaya yang merefleksikannya. Cahaya tersebut dapat datang dari berbagai arah atau sumber, baik penerangan langsung maupun dari pantulan objek sekitarnya. Apakah cahaya itu? Cahaya dapat diartikan sebagai sebuah radiasi elektromagnetik atau partikel-partikel foton yang memiliki karakteristik panjang gelombang tertentu. Pencahayaan lighting pada objek dapat memberikan efek bayangan, shadow, pantulan cahaya, highlight, dan warna. Ini ada gambarnya. Ini ketika kita melihat di sini ini matahari, sumber cahaya, ini objek, dan ini shadow, bayangan. Jadi ketika matahari menyinari objek, dia akan memantulkan bayangan atau shadow. Ini mata kita akan melihat semuanya. Ini melihat sumber cahaya, melihat objek, dan melihat shadow. Selanjutnya, pencahayaan di dalam OpenGL dapat dibagi menjadi 4 komponen, yaitu emissive, ambient, specular, dan diffuse. Keempat komponen tersebut secara terpisah merefleksikan cahayanya yang kemudian bergabung menjadi satu. Namun dalam keseharian, sumber pencahayaan yang ada di sekitar kita hanya terdiri atas 3 komponen saja, yaitu ambient, specular, dan diffuse. Hal ini karena emissive merupakan cahaya yang timbul dari hasil radiasi objek itu sendiri. Satu atau ambient, ini bukan ambient ya, ambient bacanya. Ambient atau cahaya ruang merupakan sumber cahaya yang berasal dari segala arah. Cahaya ruang yang paling kuat adalah cahaya yang berasal dari dinding kamar atau ruangan. Hal ini bisa dilihat pada saat tidak ada penerangan apapun. Suatu benda atau objek tetap dapat terlihat oleh mata meskipun nampak gelap. Sedangkan cahaya ruang yang paling lemah adalah cahaya yang berasal dari luar. Seperti cahaya bulan, pada saat cahaya ruang datang ke permukaan, cahaya tersebut dipendarkan ke segala arah. Diffuse atau difusi. Difusi adalah cahaya yang berasal dari satu arah yang kemudian disebarkan ke sekitar permukaan objeknya. Segala cahaya yang datang dari arah atau posisi khusus kemungkinan juga termasuk cahaya difusi. Permukaan benda atau objek yang umumnya bersifat menyebarkan cahaya seperti kayu, pasir, kain wol, kapur, dan lain-lain sebagainya. Ini ada contoh gambarnya. Selanjutnya adalah spekular atau yang terakhir, yaitu spekular adalah cahaya yang berasal dari arah khusus dan tidak menyebar melainkan dipantulkan. Cahaya jenis ini menyebabkan suatu benda terlihat berkilau pada satu titik, sehingga biasa disebut juga cahaya kilau. Ya, benda yang paling kuat memancarkan cahaya spekular adalah cermin dengan sumber cahayanya sinar laser. Benda lainnya yang bersifat cahaya ini seperti besi, metal, plastik, kuningan, sendok, dan sebagainya. Ini contoh gambarnya. Ya baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila banyak tutur kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.